Halo, para generasi penerus bangsa, apa kabar? Semoga semua para generasi penerus bangsa selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan mempelajari teori asam dan basa. Kali ini kita akan mempelajari beberapa teori yang mendefinisikan apa itu asam dan apa itu basa. Teori yang pertama yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan terurai menghasilkan ion H positif. Contohnya senyawa HCl. Ketika HCl dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menghasilkan ion H positif dan ion Cl negatif. Ion H positif yang dihasilkan menandakan bahwa HCl menurut Arrhenius termasuk senyawa golongan asam. Sedangkan menurut Arrhenius, basa adalah zat dalam air akan terurai menghasilkan ion OH negatif. Contohnya senyawa NaOH. Ketika NaOH dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menghasilkan ion Na positif dan ion OH negatif. Ion OH negatif yang dihasilkan ini menandakan bahwa NaOH merupakan senyawa basa. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai contoh-contoh senyawa asam dan basa. Asam misalnya yaitu buah-buahan yang berasa masam seperti jeruk nipis, lemon, nanas, dan banyak lainnya. Sedangkan basa seperti sabun dan daun sirih. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat dalam reaksi akan bertindak sebagai donor proton atau memberikan ion H positif. Sedangkan basa adalah zat dalam reaksi akan bertindak sebagai akseptor proton atau menerima ion H positif. Dalam teori Bronsted-Lowry, ion yang diterima dan ion yang diberikan berjumlah satu ion H positif. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat reaksi senyawa HCl ketika dilarutkan ke dalam H2O terionisasi membentuk H3O positif ditambah Cl negatif. Dalam reaksi dapat kita lihat bahwa HCl berubah menjadi Cl negatif. Nah, di sini terjadi kehilangan satu ion H positif dan hanya membentuk Cl negatif. Kemudian H2O membentuk H3O positif. Terjadi ketambahan satu ion H positif. Nah, itu terjadi karena dalam reaksi HCl memberikan satu ion H positifnya kepada H2O membentuk Cl negatif dan H2O menerima satu ion H positif yang diberikan oleh HCl membentuk H3O positif. Maka HCl bertindak sebagai donor proton dan H2O bertindak sebagai akseptor proton. Maka HCl merupakan asam dan H2O merupakan basa. H3O positif merupakan asam konjugasi dari H2O. Dan Cl negatif basa konjugasi dari HCl, atau dapat ditulis H3O positif ini sebagai asam 2 karena asam yang pertama adalah HCl dan Cl negatif sebagai basa 2 karena H2O yaitu basa yang pertama. HCl
dan Cl negatif ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Sedangkan H2O dan H3O positif merupakan pasangan basa asam konjugasi. Teori yang terakhir adalah teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat dalam reaksi akan bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat dalam reaksi akan bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Contohnya dapat dilihat reaksi antara BF3 dengan NH3 membentuk senyawa BF3NH3. NH3 yang memiliki sepasang elektron bebas diberikan kepada BF3 untuk dipakai secara bersama untuk membentuk senyawa BF3NH3. Maka NH3 bertindak sebagai basa Lewis dan BF3 sebagai asam Lewis. Ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Sekian materi teori asam basa, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.